Selamat malam, gue Nistel. Dan gue Chris. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelindungan dan penegakan hukum. Nah, kasus yang kalau kita ambil itu dari news.tik.com, yaitu tentang bunuh pemerkosa ibu kandungnya, Maulud dihukum 13 tahun penjara. Menurut lo, kronologi awalnya apa sih? Nah nih, kronologi singkatnya nih ya. Kronologi singkatnya itu, Maulud Rianto, seorang remaja berumur 19 tahun. Dia itu dari Gempol Pasuruan, Jawa Timur. Dia ini membunuh tetangganya sendiri, yaitu Yasin Fadilah yang berumur 49 tahun, karena memperkosa ibunya, ibu sang pelaku, Maulud Rianto ini, yang lumpuh. Jadi ibunya ini sakit lumpuh. Kejadian ini pada tanggal 16 Desember 2019. Nah, ini Mauludnya ini membunuh nyawa Yasin di jalan kampung Dusun Kisik, Gempol. Posisi ditemukannya ini, korbannya ini, si Yasin ini tuh kepalanya itu terpisah dari badannya. Sadis banget ya. Jadi kepalanya itu terpisah dari badannya dan posisi golok mungkin ya? Kapak. Kapaknya ini tuh ada tertancap di perut bagian kiri atasnya dari si korban ini, si Yasin. Nah, singkatnya kronologinya seperti itu. Nah, kalau alasan pelaku membunuh korban apa sih? Alasan kenapa bisa sampai ngebunuh ya. Nah, alasan kenapa dia bisa ngebunuh nih diduga karena saat kejadian perkosaannya ini nih, saat pelaku ini Maulud masih SD. Nah, jadi dia ini habis pulang membeli obat untuk ibunya yang sakit kan. Nah, ibunya ini kan sakit lumpuh. Jadi saat dia habis pulang membeli obat untuk ibunya yang sakit, di depan rumahnya tuh rame ya. Oh iya, rame. Rame, terus juga kayak salah satunya ada Pak RT-nya ya, Pak RT dari mungkin desa situ ya. Iya. Nah, jadi saat dia dengar-dengar, jadi kan karena dia masih kecil, dia cuma dengar-dengar doang kan ya. Kalau katanya ibunya itu diperkosa sama korban ini si Yasin. Nah, singkat cerita, Yasin ini diusir dari desa ya. Iya. Jadi Yasin ini terus dia kembali lagi ke desa, terus suka memancing emosi pelaku, sehingga pelaku emang udah dendam dari lama. Terus ditambah sakit hati, suka mancing emosi. Jadinya karena udah dendam terus sakit hati gitu kan, ditambah jadinya akhirnya ada ada niat untuk membunuh si korban sekarang. Nah, tapi pelakunya ini nih, dia itu termasuk pembunuhan berencana ya. Karena dia tuh udah berencana sekitar sebulan yang lalu. Jadi pada hari yang pas, pada hari tanggal berapa sih itu? Tanggal 16 Desember pas dia mengintai pelaku, dibunuhlah pelaku tersebut di tempat kejadian dengan kepala terpisah dari leher. Jadi ya berarti udah kayak merencanakan gitu dari sebulan lalu juga, plus dia udah kayak dendam banget. Ya udah dendam ya, karena dendam. Jadi dia merencanakan dan juga memata-matai di hari dia membunuh korbannya ini. Nah, kalau misalkan menurut lu kasus yang sekarang ini tuh, lu lebih dukung pihak yang mana sih, atau karena apa gitu? Yang pelaku sih menurut gua wajar aja sih. Ibunya sendiri loh, ibu kandungnya, terus diperkosa, terus pelakunya tuh nggak dihukum apa-apa, cuma diusir dari kampung aja gitu. Terus kembali lagi diterima sama warga gitu. Ya wajar aja pelaku melakukan tersebut. Jadi kalau menurut lo kayak wajar ya nih sang pelaku ini, si Maulud ini nih, dia tuh sampai ngebunuh karena ya itu sih, dia dendam ya kan ya. Dia dendam plus kayak dipancing-pancing gitu ya, mesti pancing-pancing sama Yasinnya ini nih. Jadi Yasinnya kurang ajar sebenarnya ini ya. Jadi sampai makanya udah diusir gitu, balik lagi ke desa. Ya, itu kita juga nggak tahu ya diterima apa enggaknya, itu kita nggak tahu ya. Tapi ya yang pasti kita tahu dia tuh menghilang beberapa tahun. Jadi setelah diusir ini, tapi itu balik lagi ke desa. Tapi pas balik laginya ini, dia memanas-manasi si pelaku ini, si Maulud.
Dan mancing emosi juga. mancing emosi, plus dia kan sebelumnya malah udah memperkosa loh, maksudnya sampai diusir, itu kan berarti fatal gitu kan, udah memperkosa gitu. Tapi kalau menurut gua nih ya, dia kan cara pembalasannya itu kan dengan membunuh si Yasin ini. Kalau gue bilang sih wajar sih, maksudnya ya wajar kalau dia kesal gitu, wajar tuh kesel, kalau kesel tuh wajar gue bilang. Jadi tapi kalau misalkan sampai ngebunuh sih, kalau kita ambil dari sisi orang awam nih ya, kayak orang yang kayak masih istilah kasarnya waras lah ya, orang yang masih bisa berpikir gitu, nggak akan membalas dengan cara membunuh ini nih. Pasti dia mikir kalau membunuh pasti gue ada ruginya, yaitu bakal kena tangkap polisi atau apa, walaupun kayak dia udah ngelakuin sesuatu yang sebelumnya kayak jahat juga, cuman posisinya ini gue ngambil nyawa orang nih, jatuhnya ngambil HAM ya, hak asasi manusia si siapa korbannya ya, si korbannya si Fadila ya, betul-betul namanya Fadila apa tadi, Yasin Fadila. Nah Yasin Fadila. Berarti kalau menurut gue kalau sampai ngebunuh sih agak terlalu kelewatan nih ya, untuk kelewatan. Cuman wajar kalau untuk keselnya. Dan kalau untuk hukuman 13 tahun sih gue setuju nggak setuju nih ya. Kalau untuk dapat hukuman mungkin wajar, cuman sampai 13 tahun tuh kurang setuju sih. Kalau lu gimana? Mungkin gue juga kurang setuju sih. Mungkin karena hukum di Indonesia terlalu ketat dengan terlalu tinggi gitu kan. Mungkin itu aja sih gitu. Jadi kalau menurut lo biasa kan karena Indonesia ketat gitu ya hukumnya. Tapi di sini juga sempat dijelasin nih katanya kalau nggak salah di sebelah sini. Nah bacain ya nih ya paragrafnya. Pada 8 Juli 2020 PN tadi apa tuh? Peninggi negara. Bukan. Pokoknya pengen manggil kita udah search tadi apa, cuman kita lupa, jadi maaf. Pengen manggil itu menyatakan Maulud si pelaku ini terbukti melakukan pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara. Namun jaksa yang menuntut 20 tahun penjara tidak terima dan mengajukan banding. Lalu dilanjutkan lah di banding tersebut. Jadi dia sebelumnya tuh dituntutnya tuh 20 tahun sampai jaksa nih ya. Dituntutnya 20 tahun. Cuman akhirnya dapat yang 13 tahun ini. Dan jadinya jaksa ini akhirnya nggak terima ya dan ngajuin banding. Nah kalau menurut lo, kalau sampai 20 tahun itu pantas gak sih? Enggak sih, karena apa ya? Karena emang enggak pantas banget gitu loh. Iya, enggak pantas. Karena dia membela ibunya gitu. Dia membela hak ibunya gitu loh. Ibunya diperkosa terus pelaku pemerkosaan nggak dihukum apa-apa, cuma diusir dari kampung aja gitu loh. Nggak termasuk nggak adil gitu ya. Udah maksudnya pelaku pemerkosa cuman kayak diusir, tapi mungkin juga karena kepala desanya nggak mau memperbesar, sama biar nama desanya tuh nggak tercemar gitu ya. Jadi istilahnya nggak malu. Sama kalau misalkan sampai 20 tahun tuh untuk membela ibunya sendiri gitu loh, sampai diperkosa. Soalnya ini posisinya kalau kita dengar kata perkosa berarti kan satu pihak tuh nggak mau ya. Si korban perkosanya ini nggak mau. Jadi kita ambil korban pemerkosanya ini, korban yang diperkosa ini ibunya yang lumpuh ya kan. Ibunya yang sedang sakit lumpuh gitu, udah sakit lumpuh nih. Terus diperkosa sama Yasin ini, tetangga sendiri loh jatuhnya. Bisa diperkosa gitu. Maksudnya cuman diusir tuh wajar untuk seorang anak merasa nggak adil gitu loh. Apalagi udah dendam gitu, dipancing pula. Ibunya tuh nggak mendapatkan hak gitu loh. Ibunya nggak dapat hak. Nah ini sekarang ini kan kita jatuhnya ngebahas nih ya. Iya. Menurut lo tuh ibunya wajib dapat hak gitu nggak sih? Apalagi kan ini hukumnya udah dia kan yang melakukan kejahatan duluan nih si Yasin ini. Menurut lo gimana? Wajib banget sih ibunya mendapatkan hak asasi, karena kita kan hidup di Indonesia nih. Ya kita punya hak gitu loh. Apalagi kan hak Indonesia sangat berlaku bagi setiap orang. Lagi di Indonesia tuh kan hukum itu tinggi ya. Apalagi kita juga punya HAM, hak asasi manusia nih. Berarti seharusnya sih dari memperkosa aja nih udah mengundang HAM nih. Udah ada hukum-hukumnya nih seharusnya. Jadi kalau misalkan baik lagi ke kenapa Yasin bisa Maulud ya. Maulud kenapa bisa lagi membunuh Yasin? Ya karena juga sebelumnya ini nih Yasin kurang diadili. Jadi kalau misalkan dari kita berdua sih ya, yang kita sama apa sih menurut kita bukan menurut kita apa ya,
Ya pandangan kita yang sama itu yaitu 13 tahun itu nggak pantas untuk didapetin sama pelaku ini, karena pertama dia itu kan membela ibunya ya kan, membela ibunya, dan yang kedua juga Yasinnya ini memperkosa seseorang, ya memperkosa itu kan kejahatan ya, sama jadinya nggak adil gitu loh, cuman diusir doang gitu, apalagi bisa balik lagi. Kayak udah balik lagi manas-manasin, aduh itu gimana orang nggak ada niatan membunuh gitu kalau gitu. Nah berarti oh ya, saat kejadian ini kan dia ini masih SMK ya? Iya, masih SMK. Ya, dia itu masih SMK kalau misalkan saat hari kejadian, bukan hari penangkapan. Jadi hari penangkapannya ini sehari setelah dia kejadian ya. Berarti kalau 16 Desember tuh 17 Desember 2019 dia ditangkap di bus menuju Kediri ya. Iya, menuju Kediri. Nah, di sini nih dia itu masih umur 18 tahun 6 bulan. 18 tahun 6 bulan ya, dan diadili akhirnya dinyatakan bersalah 13 tahun penjara ini pada tanggal berapa tadi tuh? Sebentar ya. Pada tanggal 8 Juli 2020. Lama juga ya membahas kasus. Iya, lama juga nih, 6 bulan. Berarti tunggu dia lulus juga kali ya. Ya mungkin karena dia masih SMK, dia juga mungkin di sambil dibahas, sambil dirunding, sambil dibanding segala macam, sambil nunggu lulus gitu jatuhnya. Ya akhirnya dia mungkin dihukum saat setelah lulus SMK di umur 18 tahun. Umur 19 tahun. Di umur 19 tahun ya. Nah, karena dia masih SMK, cuman banyak juga dari pihak hukumnya ini yang bilang kalau misalkan dia itu tetap aja pas kejadian dia itu bukan di bawah umur lagi ya. Di bawah umur kalau Indonesia tuh 17 tahun ya. 17 tahun di bawah umur berarti kan. Kalau ini dan dia kejadian itu udah 18 tahun 6 bulan ya. Jatuhnya udah di atas dewasa. Ini udah di atas 17 tahun gitu ya. Berarti udah masuk hukum ke orang dewasa ya, bukan hukum anak-anak lagi. Tapi lama juga sih ya, 6 bulan ya. Lama juga, gila. Itu prosesnya lama banget. Itu prosesnya parah sih sampai 6 bulan gitu. Kayak kasus apa ya yang dulu, yang tahu yang kasus ini nggak, Mirna yang kopi. Tahu. Nah itu kan. Iya, yang racun itu berapa bulan juga kan ya. Oh ya, ini kasus ini viral ya. Kalau dari Chris lihat di mana? Lihat di TikTok sih gitu. Menurut pandangan mereka juga wajar aja gitu loh. Ya, pelaku melakukan tersebut gitu. Di pandangan kalau misalkan yang Chris, jadi ini kasusnya ini saran Chris ya. Jadi waktu kita nyari kasus, kita dapat Chris dapat kasus ini, dia kirim gue minta linknya, dan terus dia kirim linknya. Saat pas gue buka ini nih, cocok emang kasusnya, maksudnya apalagi sama pembahasan tema ini ya, temanya cocok. Dan Chris itu dapat pas dia lagi lihat-lihat di TikTok ini, di FYP-nya dia. Jadi ada remaja kayaknya ya, kayak ada remaja cowok gitu, dia itu kayak memuji-muji satu orang ini. Awalnya bingung ya yang mana ya, netizen memuji-muji dia lah, pokoknya gue bangga sama lu karena lu udah bela ibunya gitu. Jadi dari kalau misalkan saat viral ini, netizen tuh lebih memihak sama Maulud mati lagi, maaf ya, Maulud ya. Lebih mendukung Maulud yang sang pelakunya ini, karena dia itu kan jatuhnya kalau misalkan netizen berpikir dia itu membela ibunya, membela hak ibunya yang kayak udah diperkosa gitu, terus gak diadili secara adil gitu kan ya. Jadi kalau misalkan studi viralnya ini tuh lebih banyak netizen yang berpihak ke Maulud. Jadi kenapa viralnya ini berarti lebih ke ini ya, netizen gak terima dapat 13 tahun kayaknya. Mungkin nggak terima karena penjaranya lama, apalagi kan pelaku pemerkosaan nggak diapa-apain gitu, cuma diusir doang gitu. Nggak, itu doang sih. Cuman diusir plus pas balik lagi kayaknya nggak dipermasalahin juga ya. Padahal itu jatuhnya itu berat loh kejahatannya, sampai memperkosa gitu, apalagi orang yang sakit loh, yang masih lumpuh, ibunya lagi lumpuh lagi. Sakit lumpuh itu saat diperkosa. Berarti kita ambil ya, maksudnya ibunya ini lumpuh bukan karena diperkosa, tapi ibunya itu udah lumpuh dari sebelum diperkosa, dan mungkin alasan Yasin memperkosa ini karena lumpuh juga kali ya. Jadi biar nggak kurang perlawanan gitunya. Kurang ajar sih ini kurang ajar banget nih. Terus dia juga mungkin karena saat kejadian
pelaku ini kan masih SD gitu ya, anaknya masih SD, jadi mungkin kayak anaknya nggak cuma tahu kalau ibunya diperkosa sama tetangganya. dan mungkin nggak ngerti dulu perkosa mungkin itu apa. Jadi ini sekaligus benar-benar kejahatan yang parah sih ya, sampai udah, maksudnya dari dia balik lagi terus manas-manasin, berarti kan nggak ada penyesalan nih maksudnya. nggak ada penyesalan, nggak ada minta maaf gitu. Nggak dijelasin bilang minta maaf ya, cuman dibilangin tuh dia ini cuman cuma datang kampung ya, tinggal mancing-mancing emosi lagi. mancing-mancing emosi, seakan kayak pengen tahu gitu marahnya kayak gimana kali. Belum tahu lu dibunuh nih kayaknya. Mungkin neraka nyesel ini sekarang. Nggak ada penyesalan gitu loh. Kayak minta maaf pun enggak loh, enggak mungkin kayaknya sih enggak nih ya. Kalau misalkan dari pihak yang jelasin kan ini Maulud ya. Iya. Maulud nggak ada jelasin kalau dia minta maaf ya, cuman mancing-mancing ya. Suka mancing emosi gitu kan. Makanya ini Yasin ini pantas sekali menurut saya ini ya kalau dibunuh nih ya. Ya gak jadi nih kalau misalkan lama-lama nih. Kesel sendiri nih. Berarti singkat dari kita tuh itu ya berarti ya kalau misalkan ya. Berarti kalau dari kasus ini nih yang pembunuhan pemerkosa ibunya ini, menurut kita wajar kalau misalnya pelaku merasa kesal gitu ya. Cuman kita kurang setuju di ini ya, hukuman. Ya, hukumannya diberi hukuman 13 tahun di penjara gitu. Kita kurang setuju di 13 tahun penjara ini nih. Kenapa membela ibunya sampai di hakim dapat majelis tinggi, bukan hakim, majelis tinggi dapat memutuskan sampai 13 tahun begini nih. Jadi kita kurang srek sama hukum ini aja ya. Kalau misalkan ditanya HAM itu kan kita juga bisa nanya dong, ini HAM untuk Maulud ini mana, HAM untuk ibunya mana, kenapa kayak seakan berlakunya untuk HAM si Yasin ini doang ini ya. Jadi untuk kita wajar juga netizen. Iya sih. Membela pelaku yang pembunuh gitu. Jadi singkat dari kita itu aja ya kalau untuk dari kita. Dan untuk temanya apa tadi? Penegakan perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum nih ya. Jadi kita menuntut penegakan hukumnya tuh lebih adil gitu ya untuk kedua belah pihak gitu. Emang si Yasin ini udah meninggal gitu ya jatuhnya. Yasin itu udah korban ya, udah hilang nyawa, cuman tetap aja paling enggak dengan cara mengusut kasus ini nih, menghukum pelaku perkosaan itu tersebut. Ya dengan ya walaupun karena emang udah meninggal, paling enggak dengan cara meringankan lah ya, paling meringankan hukumnya. Karena 13 tahun itu iya, ini apalagi pelaku ini remaja, keluar berarti kan sekitar 32 tahun ya. Udah ya, temannya udah jadi bapak-bapak, dia masih bujangan gitu. Dia udah 32 tahun gitu, terus maksudnya udah melewati masa muda dia gitu loh, masa dimana dia kayak ya bersenang-senang segala macam. Iya, dibuang-buang di penjara cuman karena membela ibunya loh ini padahal. Iya, makanya untuk kita kurang adil sekali. Oke. Jadi singkat dari kita itu aja ya. Chris mungkin mau ngomong apa lagi? Itu aja sih. Itu aja ya. Kalau dari kita mungkin dari kasus ini yaitu 13 tahun itu terlalu apa ya? Enggak kayak HAM untuk pelaku, bukan HAM untuk pelaku deh. HAM untuk ibunya sangat kurang gitu loh, sangat kurang dari pemerintah, bukan dari pemerintah. Majelis tinggi gitu loh, harus dipertimbangkan lagi kenapa bisa sampai 13 tahun lebih. Memang sih membunuh. Cuman kan kita bisa lihat juga yang mancingnya tuh kasusnya apa gitu. Kasusnya itu termasuk pemerkosaan ibunya yang lumpuh gitu loh, yang sakit gitu. Nggak adil banget untuk kita. Jadi itu aja dari gua. Kalau Chris mungkin mau nambahin apa? Nggak ada juga sih dari gua. Kesimpulan lu gimana? Kesimpulan gua mungkin wajar aja sih gitu. Seorang anak membela ibunya gitu loh. Apalagi ibunya nggak mendapatkan hak gitu. Sedangkan di Indonesia kita diberikan hak untuk hidup, apalagi dari lahir kita sudah mendapatkan hak gitu. Ini ibunya nggak mendapatkan hak, apalagi si pelaku atau siapa sih pelakunya? Bukan pelaku pemerkosaan. Korban ini iya. Si Yasin. Ya Yasinnya nggak ada apa-apanya gitu, sama nggak bawa ke hukum gitu loh, nggak dilarikan ke hukum atau iya usir doang dari kampung gitu, Terus balik lagi gitu. iya balik lagi mancing emosi lagi gitu. Jadi kalau misalnya dari Chris itu ya
Ya berarti dari kita itu aja, dan kita menambahin kalau kita di sini udah menaati protokol, kita udah berjarak nih ya, udah jaga bantal, sama kita juga ke sini ada sanitizer, terus juga ada masker kita, cuman kita lepas biar suaranya lebih jelas aja, sama bisa mimiknya terlihat dalam muka kita ya. Jadi itu aja dari gua Nistel, Gua Chris. makasih udah nonton podcast kita, see you next time, dadah.